Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan sehat. Sebagai agen migrasi resmi yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, kami seringkali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman di Indonesia, khususnya mengenai opsi visa kerja Australia. Ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan dan salah satunya adalah mengenai persyaratan untuk mendapatkan visa kerja Australia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan visa kerja Australia. Saya juga akan menjawab sedikit rasa penasaran kalian mengenai persyaratan latar belakang pendidikan untuk visa kerja Australia yang mungkin terlihat cukup menyulitkan. Tapi sebelum itu, saya akan berikan informasi mengenai opsi visa kerja Australia. Secara umum, ada dua program visa kerja yang tersedia di Australia, yaitu Employer Sponsored Scheme Program dan General Skilled Migration Program. Apa yang membedakan dua program visa kerja ini? Yang pertama, Employer Sponsored Scheme Program. Employer Sponsored Scheme Program adalah program visa kerja Australia yang menggunakan sistem sponsorship dari perusahaan Australia. Artinya, jika kalian ingin bekerja di Australia melalui program ini, kalian harus disponsori oleh perusahaan Australia. Dengan catatan, perusahaan Australia tersebut harus sudah diakui oleh pemerintah Australia dan memegang izin untuk menjadi sponsor pekerja asing di Australia. Yang kedua, General Skilled Migration Program. General Skilled Migration Program merupakan program visa kerja yang tidak mengharuskan kamu untuk memiliki atau mendapatkan sponsorship dari perusahaan Australia. Tapi, jika kamu ingin bermigrasi ke Australia dengan program ini, kamu harus memiliki setidaknya 65 poin. 65 poin ini dinilai dari beberapa aspek seperti usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa Inggris, dan lain-lain. Jika kamu penasaran berapa poin yang kamu punya sekarang, kamu bisa coba online point simulator kami dengan mengklik di description box di bawah. Itu dia perbedaan antara Employer Sponsored Scheme Program dan General Skilled Migration Program. Untuk mendapatkan visa kerja dari salah satu program tersebut, kalian harus memenuhi beberapa persyaratan seperti persyaratan usia, pengalaman kerja, kemampuan bahasa Inggris, juga latar belakang pendidikan. Secara umum, untuk bekerja di Australia, kalian harus memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma. Kenapa? Yang pertama, kalian perlu memahami bahwa seluruh list pekerjaan yang tersedia di Australia diklasifikasikan oleh ANZCO, atau Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. Dengan ANZCO, akan lebih mudah dalam menilai dan mencari informasi lebih lanjut tentang pekerjaan yang kalian tuju, seperti informasi mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang diperlukan. Mari kita ambil satu contoh pekerjaan yang kerap menjadi tujuan dari warga negara Indonesia. Gardener dengan kode ANZCO 362211. Untuk bekerja di Australia sebagai gardener atau tukang kebun, kalian harus memiliki latar belakang pendidikan minimal AQF Certificate 3 atau AQF Certificate 4 yang setara dengan diploma 3 atau diploma 4 dengan pengalaman on the job training minimum 2 tahun. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa bekerja sebagai gardener harus memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma? Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah Australia menetapkan persyaratan latar belakang pendidikan minimal diploma bahkan master untuk beberapa pekerjaan. Alasan pertama adalah pemerintah Australia ingin para skilled workers yang masuk ke Australia untuk bekerja di bawah program Employer Sponsored Scheme atau General Skilled Migration untuk memiliki kemampuan yang setara dengan Australian Citizen atau Australian Permanent Resident. Ketika kalian memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang setara dengan Australian Citizen atau Australian Permanent Resident, maka kalian dapat berbaur dan juga bersaing dengan baik meskipun status kalian bukanlah Australian Citizen atau Australian Permanent Resident. Dan juga dari pihak employer di Australia umumnya telah menetapkan persyaratan kemampuan dan latar belakang pendidikan sedemikian rupa. Jadi, bisa dibayangkan jika kalian tidak memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang setara dengan Australian Citizen atau Australian Permanent Resident. Akan cukup sulit untuk kalian bersaing dan mencari pekerjaan di Australia.
Alasan yang kedua adalah dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang mumpuni, kalian akan mendapatkan upah yang sesuai. Mari kita gunakan contoh pekerjaan sebelumnya, yaitu gardener atau tukang kebun. Tidak seperti di Indonesia, para gardener atau tukang kebun di Australia umumnya dibutuhkan oleh warga yang ingin kebunnya dirapikan. Dan mereka harus memesan jasa dari seorang gardener dan jasa gardener akan dibayar dengan upah per jam. Karena itu, gardener atau tukang kebun diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni dan sesuai dengan upah yang akan diberikan. Alasan yang ketiga adalah ada banyak sekali benefit yang akan diberikan pemerintah Australia ketika kalian bekerja di Australia. Khususnya jika pekerjaan kalian dapat menuntun kalian menuju permanent residency atau menjadi penduduk tetap Australia. Ketika kalian menjadi penduduk tetap Australia, kalian akan mendapatkan banyak sekali benefit atau keuntungan seperti program Medicare, yaitu program jaminan kesehatan dari pemerintah Australia yang umumnya hanya diberikan kepada Australian citizen dan Australian permanent resident. Nah, untuk mendapatkan benefit tersebut tentu saja kalian harus memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang mumpuni. Meskipun memenuhi persyaratan latar belakang pendidikan untuk bekerja di Australia terlihat sangat sulit, ada banyak sekali keuntungan yang menanti kalian di balik semua itu. Lalu bagaimana jika tidak memenuhi persyaratan latar belakang pendidikan? Ada satu opsi yang kalian dapat pertimbangkan, yaitu dengan melanjutkan studi di Indonesia atau di Australia. Kalian bisa mengunjungi link ini untuk melihat latar belakang pendidikan apa yang harus kalian miliki untuk bekerja di bidang yang kalian minati. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai 2 program visa kerja Australia serta alasan di balik persyaratan latar belakang pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah Australia. Saya harap informasi yang kami berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian dan dapat menjawab rasa penasaran kalian selama ini. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar bermigrasi ke Australia dengan 2 program visa kerja ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan hubungi kami melalui contact details yang ada di description box. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan kunjungi situs website kami di www.wonderland.com.au untuk berita dan juga informasi visa ter-up-to-date lainnya. Sampai jumpa!